Hello, good morning student. How are you today? I hope you always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. This day, in science class, we will discuss again about human reproductive system. Kita akan membahas lagi materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, subbab yang kita bahas kali ini adalah disorder and diseases in human reproductive system, yang artinya gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebelum melanjutkan ke materi penyakit dan gangguan reproduksi, nah, Mister ingin mengklarifikasi sedikit materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kelahiran anak kembar. Nah, jadi Mister tekankan sekali lagi ya. Untuk kelahiran anak kembar ada dua tipe anak kembar, ada kembar monosigotik dan kembar disigotik. Yang pertama, kembar monosigotik terbentuk dari satu sel telur dan satu sel sperma, yang dimana saat terbentuknya sigot hanya ada satu sigot atau monosigotik yang pembelahannya menghasilkan dua embrio. Nah, di dalam kandungan, kedua embrio ini berbagi plasenta yang sama. Dan kembar monosigotik disebut juga kembar identik karena kedua anak akan sangat mirip satu sama lain. Sedangkan kembar disigotik adalah kembar yang terbentuk dari lebih dari satu telur yang diproduksi ibu dan dibuahi oleh lebih dari satu sel sperma, sehingga terbentuk lebih dari satu embrio yang di dalam kandungan setiap embrio memiliki plasentanya masing-masing. Dan kembar disigotik ini sering disebut kembar tidak identik karena antara satu dan yang lainnya tidak begitu sama. Nah, sekarang baru kita akan mulai penjelasan kita tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pada penyakit reproduksi ada kelompok penyakit yang kita sebut penyakit menular seksual atau PMS, dan ada penyakit yang tidak ditularkan secara seksual. Nah, yang termasuk dalam penyakit menular seksual adalah gonorrhea, sifilis, herpes, dan HIV/AIDS. Mari kita bahas satu persatu. Penyakit menular seksual yang pertama adalah gonorrhea. Nah, gonorrhea ini sering disebut dengan kencing bernanah. Gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, menyerang selaput lendir pada uretra. Nah, uretra itu adalah saluran kencing, baik pada laki-laki maupun perempuan. Menyebabkan kencing bernanah dan pada wanita mengeluarkan lendir berwarna putih kekuningan. Pada ibu hamil, sangat berbahaya. Jika seorang ibu yang sedang hamil menderita gonorrhea, maka bakteri Neisseria gonorrhoeae bisa menyerang janin, yang mengakibatkan janin terlahir dengan kebutaan. Penyakit menular seksual yang kedua adalah sifilis, sering disebut dengan raja singa. Kalau kalian lihat gambarnya cukup seram ya. Jadi beberapa gambar yang muncul di sini mungkin tidak enak untuk dilihat, tapi yang namanya pengetahuan harus dilihat juga ya, anak-anak. Nah, sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, mengakibatkan luka pada bagian-bagian alat kelamin dan biasanya bisa menyebar pada bagian tubuh yang lain seperti wajah, tangan, leher, badan, dan punggung.
Berikutnya, penyakit menular seksual yang ketiga adalah herpes. Lengkapnya herpes simplex genitalis. Herpes ini disebabkan oleh virus. Herpes, nama virusnya herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital, luar anus, vagina, atau penis. Nah, gejalanya itu seperti muncul gatal-gatal di sekitar alat kelamin, kemudian gatal-gatalnya berair, terus melepuh dan menimbulkan luka. Biasanya, setelah muncul di alat kelamin ini juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Yang paling sering diserang adalah bagian wajah, terutama sekitar mulut, leher, punggung, dan bagian-bagian lain di dalam tubuh kita. Nah, herpes sendiri tidak bisa disembuhkan 100%. Ketika orang itu diobati, masih tertinggal virus herpes dalam tubuh dan menyebar, biasanya di jaringan sel-sel kulit atau di sel saraf seperti sel saraf sensori. Berikutnya yang keempat adalah penyakit menular seksual, yaitu HIV AIDS. Nah, ini penyakit yang sudah sangat umum kita ketahui dan sering kita dengar. Kalau kalian lihat pada gambar di sini, inilah orang yang sudah terkena HIV. Nah, dilihat dari gambarnya, terjadi penurunan berat badan secara drastis, dan sebenarnya gejala utamanya adalah penurunan sistem imun atau antibodi dalam tubuh. Nah, HIV AIDS, yang penyakitnya tuh AIDS-nya. Yang menyebabkan penyakitnya adalah HIV. Jadi kalau tanya mana penyakitnya, penyakitnya namanya AIDS ya. Acute Immunodeficiency Syndrome. Disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV akan menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sehingga sebenarnya bukan HIV-nya yang akan membunuh manusianya, tapi penyakit lain yang mengenai tubuh orang penderita HIV. Jadi HIV itu hanya menurunkan sistem antibodi. Jadi seolah-olah tubuh kita tidak lagi punya antibodi untuk menjaga kesehatan tubuh. Sehingga terkena penyakit apapun akan menjadi parah. Sampai saat ini HIV pun belum ditemukan obatnya. Yang ada adalah obat untuk menekan pertumbuhan HIV dalam tubuh. Yang dikenal dengan ARV, antiretroviral. Nah, ARV ini bertugas untuk mencegah supaya virus HIV yang sudah ada dalam tubuh ODA atau orang dengan HIV AIDS tidak berkembang biak lagi dan tidak menyebar. Sehingga orang yang sudah terkena HIV harus meminum ARV secara rutin setiap hari, tidak boleh terputus, untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, berikutnya adalah penyakit-penyakit yang tidak menular secara seksual. Nah, yang pertama ada keputihan. Biasanya diderita oleh wanita. Keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans, tapi tidak jarang juga disebabkan oleh parasit, virus, dan bakteri. Biasanya penyebab utamanya adalah karena ketidakhigienisan atau ketidakbersihan organ vital wanita. Jadi, yang para wanita harus rajin-rajin membersihkan organ vitalnya. Tapi laki-laki juga harus rajin ya. Kalau yang laki-laki tidak rajin, maka juga ada penyakit-penyakitnya. Seperti ini, epididymitis. Terjadi radang pada epididymis. Berarti ada bakteri yang berhasil masuk sampai ke epididymis. Kenapa? Jelas karena ketidakbersihan atau ketidakhigienisan dari organ vital. Terus ada kanker payudara. Kanker payudara itu awalnya adalah tumor. Tumor yang tumbuh di sekitar glandula mamae atau payudara. Ketika tumor ini tumbuh dan menjadi ganas, itulah kita sebut kanker. Nah, ketika sudah jadi kanker dan ganas, berarti akan menyerang organ-organ lain. Nah, terutama organ vital di sekitar dada, seperti paru-paru, jantung, dan sel-sel lain. Sehingga bisa mematikan. Dan kalian harus tahu bahwa yang menderita kanker payudara tidak hanya wanita. Laki-laki pun bisa, karena sama-sama punya kelenjar
glandula mamai atau payudara, walaupun tidak aktif. Berikutnya yang nomor 4, ada penyakit kanker serviks atau leher rahim. Seperti yang kita ketahui, leher rahim adalah batas antara vagina dan uterus. Penyebab dari kanker serviks adalah human papilloma virus. Nah, sampai saat ini, kanker serviks adalah salah satu penyakit yang menimbulkan kematian yang cukup banyak untuk wanita. Dan sekarang ini, kanker serviks tidak hanya diderita oleh para ibu-ibu saja. Banyak remaja putri pun yang memiliki gejala kanker serviks. Kanker serviks ini bisa dicegah dengan melakukan tes pap smear secara dini ya. Mulai dari usia remaja, SMP, SMA, kuliah bisa melakukan tes pap smear untuk mencegah tertular dari kanker serviks. Berikutnya ada endometriosis. Endometrium itu adalah dinding rahim. Nah, endometriosis ini adalah kejadian di mana dinding rahim tumbuh di luar rahim. Sehingga orang penderita endometriosis saat mengalami menstruasi terjadi gejala nyeri yang luar biasa pada bagian perutnya. Berikutnya yang keenam ada kanker prostat. Ini diderita oleh laki-laki. Terjadi tumor dan pembengkakan pada prostat. Berikutnya adalah impoten. Nah, kalau impoten ini merupakan gangguan disfungsi seksual pada laki-laki di mana kemampuan ereksi pada penis tidak bisa bertahan lama atau bahkan tidak terjadi. Nah, itu dia. Gangguan-gangguan pada sistem reproduksi ya. Ada yang secara seksual, ada yang secara tidak seksual. Berikutnya, sedikit kita akan membahas tentang alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan atau alat keluarga berencana. Alat kontrasepsi yang pertama yang kalian kenal adalah kondom. Digunakan untuk mencegah sel sperma bisa keluar dan menuju ke tuba Fallopi. Dan kondom ini selain sebagai alat kontrasepsi juga sebagai alat untuk mencegah terjadinya penularan seksual atau penularan penyakit menular seksual. Berikutnya ada IUD, intrauterine device. IUD ini kalau dalam kehidupan sehari sering disebut dengan KB spiral. Dipasang di dalam uterus seperti gambar. Mencegah, fungsinya adalah mencegah sel sperma bisa bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi. Berikutnya adalah alat kontrasepsi yang disebut dengan pil KB. Pil KB ini berisi hormon. Hormonnya yang diisi di pil KB ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Nah, seperti pada gambar, di sana nampak bahwa ada penanda hari dan tanda panah. Itu artinya orang yang mengkonsumsi pil KB harus mengikuti tanda panah ini saat meminum pilnya. Dan harus rutin, tidak boleh terlewat. Dengan mengkonsumsi pil KB ini akan menyebabkan terjadinya kekacauan dalam siklus hormonal pada wanita. Nah, karena adanya kekacauan hormonal antara estrogen dan progesteron mengakibatkan ovarium atau indung telur tidak berhasil mematangkan sel telur. Sehingga tidak ada sel telur yang matang. Dan otomatis tidak ada yang dibuahi oleh sel sperma. Berikutnya. Ini merupakan sistem KB yang permanen. Yang kemungkinan berhasilnya mencegah kehamilan sangat besar. Pada wanita namanya tubektomi. Nah, caranya dengan mengikat atau memotong tuba Fallopi pada wanita. Sedangkan pada laki-laki namanya vasektomi. Dengan memotong atau mengikat vas deferens pada laki-laki. Nah, demikianlah anak-anak
penjelasan singkat tentang penyakit dan gangguan sistem reproduksi serta penjelasan tentang alat kontrasepsi atau KB. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya dengan penjelasan ini. Demikianlah materi kita tentang penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi. Nah, pesan Mister pada kalian terkait dengan sistem reproduksi adalah yang pertama, jangan menganggap tabu mempelajari pengetahuan tentang reproduksi. Karena ini sangat berguna untuk kalian. Karena organ reproduksi kalian adalah organ vital dalam tubuh kalian. Yang kedua, hati-hatilah dengan penyakit menular seksual. Maka dari itu, jangan pernah melakukan yang namanya free sex atau narkoba. Karena kedua hal tersebutlah salah satu cara penyebaran penyakit menular seksual. Jika kita tertular PMS atau penyakit menular seksual, maka masa depan akan hancur, kemudian kehidupan sosial pun akan terganggu. Serta kesehatan pun terganggu, bahkan kita terancam dengan kematian. Dan yang terakhir, dalam mempelajari sistem reproduksi, kita juga harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Karena sangat penting supaya kita tidak tertular oleh penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Nah, demikian penjelasan Mister kali ini. Mudah-mudahan berguna ya untuk kehidupan kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, dan selalu semangat belajar. Sampai jumpa.